Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan juga kesempatan untuk sama-sama berada di bulan yang istimewa ini, yakni bulan suci Ramadan. Semoga dengan kenikmatan yang telah Allah berikan itu, kita mampu mengoptimalkan semua daya dan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara lisan dan juga secara perbuatan, yang dimana kita istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada pada 1 Ramadan 1447 Hijriah, dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Dalam menyambut bulan yang penuh keistimewaan ini, tentu kita sebagai orang-orang yang beriman harus mempunyai kurikulum dan menjadikan Ramadan sebagai sekolah inklusif 1 bulan penuh, dengan menjadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam membangun kurikulum Ramadan, tentu kita mempunyai tujuan untuk mencapai target yang akan dicapai pada kurikulum yang kita buat di Ramadan kali ini, agar kita bisa mengoptimalkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita, dan belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan itu di tahun yang akan datang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam membangun kurikulum tadi tentu kita akan membahas satu persatu apa yang harus kita optimalkan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, tentu kita harus mengoptimalkan shaum Ramadan, karena ini adalah inti dari ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186, yang merupakan kurikulum terpadu untuk Ramadan yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Tujuan yang akan kita buat pada kurikulum Ramadan 1447 Hijriah ini tentu sesuai dengan tujuan utama dari ayat yang diturunkan oleh Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yakni menjadi orang-orang yang beriman dengan predikat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di sini mengartikan bahwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, baik di Ramadan ataupun di bulan-bulan setelah Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tahapan pertama yang akan kita bahas pada kurikulum Ramadan 1447 Hijriah ini adalah berfokus pada shaum Ramadan, yang merupakan ibadah inti dari perjalanan ibadah yang akan kita laksanakan di Ramadan ini. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 telah mewajibkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini adalah letak perintah di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan shaum Ramadan, sehingga ini menjadi landasan kuat untuk kita yang memang mempunyai keluasan baik dari segi kesehatan, kemampuan, dan juga kesempatan untuk melaksanakan shaum Ramadan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan, dan merupakan ibadah inti yang akan kita lakukan pada kurikulum Ramadan kali ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan bahwa man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan shaum Ramadan dengan keimanan dan juga perhitungan, mengharapkan pahala
maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan shaum Ramadan, dan dengan melaksanakan shaum Ramadan tadi Allah akan memberikan ganjaran kepada kita berupa pahala, dan juga akan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini adalah kesempatan terbaik kita sebagai manusia yang tentu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Mungkin bulan sebelum Ramadan kita banyak melakukan dosa, melakukan kelalaian, terlalu berambisi, banyak amarah yang ada dalam hati kita. Dan di bulan Ramadan ini Allah menghadirkan satu ibadah yang ketika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala dan akan dihapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini begitu istimewa, dihadirkan untuk kita yang mungkin di bulan-bulan sebelum Ramadan tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam atau Qiyamul Lail. Dan Allah hadirkan Qiyamul Lail ini lebih awal dengan nantinya disebut sholat tarawih. Tahapan kurikulum yang selanjutnya, kita akan didekatkan di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, di mana bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga pembeda dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita jaga kedekatan kita dengan Al-Quran dengan melaksanakan tilawah Al-Quran. Tentu kita semua harus bisa mengazamkan diri kita untuk menyelesaikan tilawah Al-Quran 30 juz. Ini bisa kita capai dengan kita membuat kurikulum untuk mencapai 30 juz ini sehingga selesai ketika akhir Ramadan. 30 juz ini bisa kita selesaikan dengan kita membacanya setiap kita selesai sholat fardu, di mana dalam Mushaf Utsmani setiap satu juz adalah 10 lembar, dan setiap kita melaksanakan sholat fardu kita bisa membacanya 2 lembar. 5 kali sholat fardu berarti kita sudah membaca 1 juz setiap harinya, dan insya Allah ketika kita istiqomah dalam membacanya, maka kita akan menyelesaikannya di akhir Ramadan, dan ini menjadi pahala yang tentu Allah akan lipat gandakan setiap hurufnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tahapan kurikulum yang selanjutnya adalah mari sama-sama kita memakmurkan masjid. Kita mendatangi masjid untuk melakukan sholat berjamaah, sholat tarawih, dan juga tadabbur Al-Quran bersama keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Masjid merupakan tempat di mana peradaban Islam dimulai, dan itu harus menjadi sesuatu yang kita pertahankan sampai nanti. Dan ini merupakan komitmen kita bersama agar masjid selalu ramai, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan setelah Ramadan. Selain ramai karena sholat berjamaah, dan juga ramai dengan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya seperti tadabbur Al-Quran dan kajian-kajian Islami yang bisa menambah keilmuan kita untuk umat dan peradaban Islam selanjutnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tahapan kurikulum yang selanjutnya, di mana di bulan suci Ramadan ini semua kebaikan dilipat gandakan. Salah satunya adalah sedekah. Ketika kita melaksanakan sedekah atau mengeluarkan harta kita untuk disedekahkan kepada keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, tentu akan Allah berikan balasan dengan berlipat-lipat ganda. Contoh kecil yang bisa kita lakukan atau contoh kecil yang bisa kita sedekahkan kepada orang-orang di sekitar kita adalah mungkin ketika Ramadan di rumah kita ada kelebihan makanan yang kita buat untuk berbuka ataupun sahur. Kita bisa mensedekahkan
pada tetangga kita dan orang-orang yang di sekitar kita yang tentu membutuhkan sedekah dari kita. Hal ini akan menumbuhkan jiwa kedermawanan kita dan juga membangun jiwa silaturahim serta pedulian sosial kita kepada tangga dan orang-orang di sekitar kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita istiqomah dalam melaksanakan semua tahapan-tahapan kurikulum yang telah kita buat tadi, maka kita akan berhasil dalam sekolah inklusif di Ramadan 1447 Hijriah dengan predikat la'allakum tattaqun, dengan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa mengistiqomahkan apa yang telah kita lakukan di Ramadan ini di bulan-bulan setelah Ramadan. Dan ini menjadi capaian keberhasilan bahwa Ramadan yang kita laksanakan ini akan berhasil dan disebut sebagai Ramadan terbaik kita. Serta kita bisa mengistiqomahkan keberhasilan ini sampai kita bertemu dengan Allah dengan panggilan istimewa dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan ibadah shaum Ramadan, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, memakmurkan masjid dan juga melaksanakan sedekah sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua bisa bertemu kembali di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.